Halo semuanya, apa kabar? Apa kabar? Ya, sampai jumpa lagi jumpa lagi sama aku Timi di Live Hati yang Gembira. Dan pada malam hari ini kita mau ngomongin tentang temanya ini nih, orang tua yang sempurna. Dari temanya aja udah kayak nggak mungkin gitu ya. Orang tua yang sempurna itu ya namanya kita manusia pasti nggak ada yang sempurna, nggak ada gitu. Cuman kita mau membahas ini lebih lanjut lagi gitu ya. Nah cuman lebih enaknya mungkin aku di sebelah aku ada komputer nih, jadi aku mau setel music dulu kali ya, biar kita nggak boring-boring banget gitu. Kalian semua apa kabar yang nonton? Soalnya kan ya as we all know semua ini masih pandemi, dan aku sekarang ada di Jakarta. Di Jakarta tuh PPKM udah level 3. Syukurlah. Jadi kayak PPKM terbukti mungkin efektif ya. Jadi kayak membuat orang-orang tuh nggak keluar. Jadi tingkat COVID-nya tuh menurun. Jadi hari ini aku mau nge-live sama Ko Edi. Jadi yang aku nge-live bareng 1 bulan yang lalu mungkin, aku juga lupa. Agak Korea-Korea dikit hari ini ya, nggak apa-apa ya. Sehat ya Gunawan 0428. Semoga terus sehat selalu ya. Soalnya emang sih, sekarang ini kesehatan tuh udah nomor 1 sih guys. Jadi kayak melebihi, maksudnya harganya tuh mahal banget. Kesehatan tuh bahkan lebih mahal daripada uang gitu ya. Kamu punya uang belum tentu kamu bisa afford kesehatan gitu. Halo semuanya yang baru join. Terima kasih sudah lihat live-nya Hati yang Gembira. Aku ulang lagi, hari ini aku mau ngomongin tentang temanya orang tua yang sempurna. Kayak gitu. Nah, lebih lanjutnya ntar kita akan bahas sama salah satu partner kita dari BCS Community, namanya Ko Edi. Cuman aku masih tunggu dia untuk join. Nah, ini dia. Halo Ko Edi. Halo Tim, selamat sore Tim. Udah malam kok. Oke, selamat. Aduh, kamu keren sekali Tim. Kenapa? Kamu keren sekali. Oh, terima kasih banyak. Nah, ini kita langsung masuk ke topik aja nih kok. Oke. Ngomong-ngomong, kita kan hari ini mau ngomongin tentang orang tua yang sempurna. Yang mana dari judulnya aja tuh udah pasti nggak mungkin sebenarnya. Orang tua yang sempurna. Karena bagaimanapun juga orang tua kan manusia ya. Untuk sempurna itu kayak nggak mungkin lah kayak gitu. Nah, tapi kita akan bagi topik malam hari ini ke 2 sudut pandang. Jadi yang pertama adalah sudut pandang sebagai anak, yang kedua adalah sudut pandang sebagai orang tua gitu. Nah, tiap orang di sini pasti punya orang tua gitu kan ya. Dan setiap orang juga pasti pernah mengalami momen sebagai anak kayak gitu. Nah, aku nggak ngerti yang nonton kita ini kebanyakan posisinya seperti apa. Bisa komen mungkin di bawah. Kalian ini sekarang posisinya di mana guys yang nonton? Apakah sudah orang tua atau masih anak-anak gitu? Aku juga biar survei ya. Kayak gitu. Nah, kalau aku sebenarnya usia udah tua cuman belum punya anak. Usianya usia orang tua sebenarnya. Oke, Cuman Tim. belum punya anak. Oke, aku langsung kasih pertanyaan aja ya untuk ini gimana menurut Ko Edi? Ko Edi juga pasti dulu pernah mengalami sebagai seorang anak gitu kan ya. Nah, gimana kita sebagai anak, apakah kita salah sih kalau kita membantah perkataan orang tua gitu, yang sebenarnya itu salah gitu. Konteksnya salah ya. Ya, Perkataan orang tua yang salah. kalau menurutku gini sih, membantah itu tidak selamanya sebenarnya salah juga, gitu Tim. Nggak sebenarnya semuanya salah kan. Ya kalau orang tuanya ngomongnya nggak bener, masukannya nggak bener, kita membantah apakah salah? Ya tentunya nggak salah, gitu kan ya. Dan aku pikir kita beda pendapat dengan orang tua itu sesuatu yang biasa sebenarnya harusnya, gitu kan ya. Cuma kan yang perlu kita perhatikan kan waktu kita nggak setuju pun, waktu kita nggak bisa terima dengan pendapat mereka kan kita tetap harus menyampaikan dengan respect ya, gitu ya, dengan hormat ya, walaupun kita nggak terima apa pendapat mereka, gitu kan ya. Nah, mungkin itu yang perlu kita perhatikan, Tim. Tapi kalau soal
apa namanya, membantah apakah salah? Aku pikir tidak selalu salah, gitu kan ya. Hmm. Kalau Tergantung apa yang dibantah ya sebenarnya. ya Kalau kalau kayak di kamu sendiri sendiri, pernah nggak membantah? oh ya pernah lah, gitu kan ya. Ya pernah lah. Artinya aku beda pandangan dengan dia, gitu kan ya. Beda pandangan dengan dia. Nah, apa namanya? Ya aku berseberangan dengan orang tuaku tentunya ada, Tim. Gitu sih. Mm-mm. Ini aku sekalian ngajak interaksi penonton ya. Jadi Oke, yang siap. nonton kalau kalian pernah membantah orang tua, coba Mm. aku pengen tahu eh, apa sih yang dibantah gitu. Apa disuruh Mm. belajar, nggak mau atau ngapain kayak gitu waktu Mm. prosesnya itu. Kalau aku Ya, ya, personal ya. apa ya yang aku Yang pernah membantah orang berseberangan tua ya? sama orang tuamu apa? Yang pernah Yang berseberangan. berseberangan apa ya? Aku jarang sih kayaknya berseberangan. Jadi semuanya sama. Jarang. Kamu kamu semuanya sependapat dengan mama papa. Karena aku orangnya tipenya yang nggak terlalu mencampuri urusan mereka kayak gitu. Oke. Dan Ya, ya. kayaknya mereka pun sebaliknya kayak gitu. Ah, Nggak oke. terlalu mencampurin dan Ah, nggak terlalu memaksakan kehendak satu sama lain gitu. oh, oke, 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 oke. Aku Oke. sudah dewasa ya, tapi ketika aku masih berada di asuhan mereka ya mereka ya Hmm, mengatur semuanya apa yang aku alami kan hmm, kayak gitu. Paling yang iya, jadi iya. berseberangannya tuh hal-hal yang minor sih sebenarnya. Kayak Hmm, menurut aku kayak dulu pas kecil disuruh mandi nggak mau kayak gitu itu minor hmm, lah buat aku kayak gitu. ya, 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 Nggak ya, pernah ya. ada hal yang sifatnya apa ya maksudnya prinsip gitu. Hmm. Contoh misalkan soal pasangan hidup itu ada nggak yang berbeda, beda pandangan antara kamu dengan mamamu? Kalau Ada nggak? pandangan ada pandangan ya pandangan. Hmm. Kalau Artinya, eh, mama aku bersikeras untuk punya pasangan hidup pertama harus seiman gitu. Nah, terus oke. yang kedua, mama aku merasa masih agak gimana ya? Agak-agak kuno juga mungkin ya. Jadi dulu banget, mama aku bilang kayak gini, kamu kalau Hmm, mau cari pasangan hidup nomor satu harus seiman gitu ya. hmm. Nomor dua, kalau bisa mereka satu suku kayak gitu. Nah, ya. Nah, itu Nah, aku nggak setuju sebenarnya. Tapi mama aku bilang karena nanti kamu ribet kalau ada perbedaan budaya dan lain-lain tuh ribet. Belum lagi ada diomongin orang gitu. Ada unsur kayak gitu. Nah, aku waktu hmm, itu sebagai anak yang milenial, aku nggak peduli sih sama perbedaan suku ya, karena menurut aku hmm, nggak penting gitu. hmm, Tapi itu hmm, adalah omongan. Cuman mamaku cuma gimana ya, ngomong doang tapi nggak pernah yang hmm, kamu harus, kamu wajib, kamu menekan hmm. sekali nggak ada Oke, ya, penekanan ya, itu ya, ya. Kalau gitu. mamiku Jadi mungkin ya nggak jauh beda tim sama mamimu 11-12 lah. Ya, ya artinya ya kan ya. Eh, Misalkan ya soal ya jangan beda suku gitu kan ya. Cuma waktu itu aku beda pendapat dengan dia gitu kan ya. hmm, Aku berprinsip gini loh. Siapa sih orang yang mau dilahirkan untuk menjadi ini apa namanya suku tertentu? Nggak ada kan? Kita nggak iya bisa pilih. betul. Kita lahir sebagai orang apa? Orang Indonesia, orang bule, orang orang kulit hitam. Ya kita nggak bisa pilih, itu kan ya, gitu kan ya. Dan aku waktu itu bilang sama dia, aku akan lihat ya dalam hal ini kan ya aku Kristen, gitu kan ya. Jadi ya aku bilang ya gimana Tuhan memimpin kita, gitu kan ya. Kalau memang Tuhan pimpin kita, kita bertemu dengan pasangan yang kita rasa bahwa ya Tuhan pertemukan itu dengan lain lain suku, gitu kan ya. Ya, aku bilang ya dalam hal ini barangkali kita bisa berbeda. Saya bilang gitu kan. Cuma ya apa yang dikatakan orang tua kita juga benar, ada benernya juga, bukan salah ya. Bahwa ketika kita hmm, menikah dengan rekan kita, dengan pasangan kita yang berlainan suku, ya pastinya ada apa ya, konsekuensi gitu Pergesekan. kan ya. Ya, mestinya ada perbedaan budaya, perbedaan latar Hmm, belakang. Gitu kan ya. Contoh aja gini deh, yang paling gampang deh. Ya, aku punya temen dia anaknya tuh dapat anak bule gitu kan ya, dapat orang barat gitu kan ya. Yuk kalau tahu orang barat panggil papahnya itu langsung nama. Ya, gitu kan ya.
misalkan papanya namanya Mark gitu kan ya. Nah, kita kalau panggil mertua kita ya langsung Mark gitu kan ya. Nah, kalau Indonesia kan nggak biasa, Tim. Masa istrimu panggil nama mamimu langsung namanya, kan gitu nggak biasa kan ya. Nah, itu kan, wah kaget-kaget kan ya. Nah, itu perbedaan budaya seperti itu, gitu, keterbukaan, itu pastinya pengaruh, gitu kan ya. Betul. Itu sih, ya. Ini kalau bicara Aku, soal, aku, aku mau cerita juga, aku mau cerita nih, nah gimana, ngomong gimana? perbedaan budaya. Aku lihat Hmm, dari sepupu aku. Sepupu aku orang Chinese Sunda gitu. oke. Nah, terus dia tinggalnya tuh di Aussie, jadi dapat bule Hmm, gitu kan. hmm, 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 Nah, itu hmm, perbedaannya tuh kelihatan karena aku menikah sama dia menikah jaraknya pendek lah gitu. hmm, Dia hmm, menikah hmm, nggak lama, aku menikah gitu. hmm, Nah, hmm, 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 pas aku merasa aku menikah di keluargaku ingin, ayo harus undang A, undang B kayak gitu. hmm, Ada harus undang siapa siapa hmm, siapa, hmm, harus siapa hmm, harus datang kayak gitu tuh ada. hmm, Meanwhile, aku melihat dia itu hmm, hmm. kawinannya tuh yang sangat bule banget. Itu bener-bener Oke, orang tuanya nggak ikut campur. Kamu mau undang siapapun terserah oke. gitu. Ah, ah, Orang ah, tuanya ah, bener-bener nggak ada demand apapun. Terus oke, ah, akhirnya mereka nikah di Bandung ya. ah, Itu ah, aku kaget banget karena papanya yang cowok yang bule, jadi sepupu aku cewek. ah, Papanya yang bule datang ke acara kawinan sepupunya, anaknya sendiri itu cuma pakai celana pendek biasa gitu, santai banget, nggak ada formalnya gitu. ya, Minimal kita ya, kesana udah dandan kan, kayak gitu. Aku, betul, oh betul. gitu ya, ternyata bule santai banget. Terus nikahnya tuh nggak ada prosesi yang gimana, orangnya nggak Ah, banyak, terus cuma ngobrol-ngobrol ah, biasa kayak gitu. ah, Unik sih ya, memang, unik. iya, Nikahnya kayak itu, pandemi gitu, padahal belum pandemi. hmm, iya, 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 benar sih. Temanku aja sempat shock kan waktu menantunya panggil dia namanya dia kan, bukan Pak, bukan, bukan Dedi Bapak, lah bukan apa siapa, gitu bukan ya. Dedi, langsung panggil namanya. Ya dia shock juga gitu kan. Nah, ini kan butuh penyesuaian ya. Ya, nggak salah juga orang tua berkata seperti itu, tetapi kalau uh, ya kita memang Tuhan pertemukan kita dengan berlainan ya, sebenarnya tidak salah juga gitu kan ya. Karena nggak ada kan kita yang pengen lahir jadi orang ini, jadi orang itu, nggak ada lah gitu kan ya. Nah, kalau kalau masalah berseberangan, aku rasa sih oke-oke saja sih tim dengan orang tua kita gitu kan ya. Gitu sih tim. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya guys untuk Ah, berseberangan kalau pendapat ya guys. Nah terus kita ngomongin soal berbakti. Kamu soalnya ah, biasanya nih kadang ya, nggak semua orang ah, tua, tapi ada yang orang tua tuh demanding banget kadang. oke. Kalau minta ini maunya diturutin. Hmm, Terus hmm, kalau hmm, kamu berseberangan tadi, bisa dibilang kamu hmm, tuh anak durhaka. Kamu tidak hmm, berbakti sama orang tua. Terus langsung nih hmm. ada nih, kayak kadang tuh kalau mama-mama biasanya nih, pakai jurus, mama itu udah ngelahirin kamu, udah Ya, mengandung kamu 9 bulan. Wah, kayak gitu-gitu tuh. iya, Kamu iya, harus iya, nurut iya. apa yang mama suruh. Ah, Gitu. ah, 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 Itu ah, gimana tuh ah, ah. menurut Kak Edi? Nah, ya Apakah, aku, bagaimana hmm, seharusnya kita berbakti sama orang tua gitu? eh, ya kalau aku tetap begini loh tim. Kita itu harus membedakan apa sih maknanya berbakti, gitu kan ya. Maknanya berbakti itu apa? Ya, aku lihat kalau bicara soal berbakti itu ya artinya bukan 100% kita nurutin apa yang mereka mau, gitu kan ya. Tetapi berbakti Hmm. itu bagiku adalah lebih kepada sikap hormat kita, menghargai, gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kita beda pendapat dengan dia, ya kita Hmm. tetap menghormati dia, tetap menghargai dia, gitu kan ya. Kita tetap berusaha mengasihi mereka, ya. Mengasihi berarti adalah menerima bukan hanya kelebihan mereka, gitu kan ya, tetapi juga menerima kekurangan mereka. Nah, seringkali tim kita ini nggak siap loh terima kekurangan mereka, gitu kan Hmm. ya. Pernah nggak dalam hidupmu kamu ini pengen tukar orang tua? Pernah, Ini kamu pengen pernah tukar sama jujur-jujuran siapa? aja nih. Kalau dulu sih pengen tukar sama yang Bill Gates atau siapa gitu. Ah, oke. Biasanya Oh, kayak gitu sih. nggak usah jauh-jauh deh. Pernah nggak kamu lihat misalkan orang tua kerabatmu, orang tua temenmu, orang tua sahabatmu, kamu pikir, wih gila ya dia tuh ideal banget ya orang tuanya ya bisa begini, bisa begitu Oh, gitu kan ya? enak ya. Kalau aku pas kecil, itu pas kecil banget tapi ya kok ya. Hmm, Karena aku pas kecil, keluargaku perekonomiannya bisa biasa aja gitu.
Pingin punya mainan A, nggak bisa. Minimal aku lihat teman aku yang mainannya robot yang bisa berubah Power Ranger, robotnya Power Ranger gitu. Aku pingin dulu. Kayak enak ya jadi kalau jadi anaknya tante A gitu, mainannya banyak. Cuma kepikiran gitu doang sih. Iya, benar Ini Tim. Aku juga anak Tim. kecil banget ya Gitu. pikirannya, ya ampun. Betul. Jangankan aku udah kecil, udah gede aja waktu itu aku mikir ya, ih jadi anaknya si A ini enak ya. Ada orang tua yang begitu terbuka Tim sama anaknya. Gitu kan ya. Kita ngomong apa saja itu boleh. Bahkan kita lagi naksir siapa, lagi suka siapa, itu boleh Tim. Orang tua bisa jadi kayak sahabat. Nah, yang aku jumpai di dalam keluargaku adalah papa mamaku itu ya selalu nganggap Ada aku kayak jaraknya anak gitu ya, kecil. kok. Nah, bener, Tim. Misalkan lagi naksir siapa, selalu papaku bilangnya, mamiku bilangnya, kamu masih ingusen, ya, masih ingusen sudah pacar-pacaran, gitu kan. Nah, akhirnya aku nggak apa ya, nggak terbuka lah dengan mereka, gitu kan ya. Karena tiap kali terbuka mau pengen cerita, lagi naksir siapa, suka siapa, sudah digituin duluan, gitu kan ya. Masih ingusen lah, gitu kan ya. Eh, apa Itu namanya? boleh tahu nggak kok itu waktu waktu usianya berapa? Waktu emang usia sekolah atau gimana? SMA lagi SMA Oh, Tim oke. itu aja Lagi zaman naksir-naksirnya ya. Aku juga sih, kok iyalah. sebenarnya aku sama juga karena orang tua aku berprinsip kamu ya sekolah yang bener. Pokoknya nggak Ah, usah pacaran gitu. ah, Jadi ah, aku tapi karena tipenya anaknya nurut banget waktu itu beneran ah, jadi nggak pacaran akhirnya. Kamu pacaran usia berapa? Kuliah waktu itu. Kuliah ya. Karena kalau Oh, kuliah boleh, karena oh, dibolehin. Kalau nggak dibolehin sih aku tetap nggak tahu ya. Mungkin kalau kuliah sih udah kayak rebel aja sih mungkin. Kayak ya udah aku tidak akan mendengarkan omongan mereka. oh. Lumayan kamu kuliah boleh. Mamiku tuh kalau bisa itu baru bisa cari duit baru boleh. Itu kan ya. Nah, tapi kan Hmm, siapa yang bisa bendung perasaan, Tim? Kan ya ada tuh, Tim. Mau ya perasaan betul. suka itu kan ya muncul dengan sendirinya, Tim. Gitu kan ya. Hmm, Nah, dalam hal ini kan apa namanya? Ya aku jumpai sih orang tuaku nggak ideal sih. Gitu kan ya. Nggak ideal, nggak bisa untuk itu ya, terbuka. untuk problem itu. Mm-mm, problem itu, gitu kan ya. Dan lagi pula Hmm, ya orang tuaku pendidikan zaman dulu ya, misalkan gini, Tim. Aku tuh jarang banget makan di luar. Makan tuh ya harus di rumah, gitu kan ya. Jangan makan keluar, gitu kan ya. Nah, itu tuh pola-pola pendidikan yang apa ya? Ya aku rasa ya sekali-kali nggak apa-apa deh kita makan di luar, gitu kan ya. Nah, hmm. itu beda, gitu kan ya. Nah, aku rasa apa ya? Ya dalam hal itu ya orang tuaku agak kolot ya, agak kolot gitu kan Hmm. ya. Dan lagi pula aku jumpai juga ya sebenarnya kalau boleh jujur ya, Tim, aku tuh lahir di tengah-tengah keluarga yang broken home gitu kan ya. Ya orang tuaku juga bukan orang tua yang hubungan mereka baik-baik suami istri gitu kan ya. Dan ya cuma mereka nggak divorce aja, nggak cerai aja gitu kan ya. Cuma ya nggak ideal sama sekali sih, Tim. Gitu, Tim. Nah, nyambung tadi pertanyaanmu, apa sih artinya kita tetap berbakti? Ya, menurutku ya Tim ya, walaupun orang tua kita itu ya nggak sempurna, gitu kan ya. Nah, tetap aku sih prinsipku ya, uh, walaupun orang tua kita nggak sempurna, kita itu tetap harus menghormati mereka, menghargai mereka, bukan bales ya bukan bales ya. Karena kamu sudah Dan giniin aku, aku maka rasa juga bukan berarti menuruti semua apa yang mereka minta juga gitu. Tergantung iya, porsinya kan ya. iya, 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 iya. Menghormati bukan berarti kayak kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Apalagi posisinya kita udah dewasa tapi masih Betul. diatur-atur gitu. Nah, ya, Hmm. ya, nggak bisa kita harus apa namanya berani bersikap gitu kan ya, berani menentukan apa ya pilihan kita gitu kan ya, Hmm. ya berbeda dengan mereka gitu kan ya. Nah, sekarang kalau aku tanya kamu gini, Tim, kan pastinya yang denger ini punya ini orang tua yang nggak sempurna gitu kan ya. Barangkali juga Pasti. apa yang saya alami juga dialami oleh para sahabat hati yang gembira dan BCS. Misalkan orang tua mereka divorce lah, katakan gitulah yang paling parah dah gitu kan ya, atau orang tua mereka tinggalin mereka gitu kan ya. Nah, kalau kamu setuju gimana, Tim? Kita sebagai anak gitu kan ya, sebagai anak ini
posisi kita ini. Nah, menurutmu apakah kita tetap perlu menghormati orang tua yang kayak gitu atau gimana, Tim? Kalau kamu loh ya, pendapatmu loh ya. Kalau aku pendapat pribadi aku ya, tergantung sih, tergantung. Jadi sampai separah apa si orang tua ini gitu, separah apa. Kadang kalau cuma masalah ya gimana ya, memang susah untuk menghormati orang, apalagi misalkan orang tua kita tuh udah divorce, alasannya tuh karena selingkuh atau karena KDRT atau dua-duanya atau yang parah banget. Itu tuh jadi sebagai anak susah loh untuk respect sejujurnya gitu. Iya. Iya. Aku sih setuju. Aku sih setuju, Tim, dengan kamu mengatakan bahwa sebagai anak kita sulit sekali respect ya. Kayak gitu kan ya, respect, tetap menghormati, tetap menghargai. Ya, aku pernah ada di posisi di situ, gitu kan ya. Bahkan aku pernah dalam posisi ya, aku pengen banget sih gebukin papiku. Gitu. Aku pernah ada di dalam posisi itu, Tim. Tetapi apa yang membuat aku berubah, Tim? Yang membuat aku berubah itu di satu momen dalam hidupku itu, aku tuh bisa punya pemikiran kayak begini, Tim. Bahwa sesungguhnya aku itu bukan milik mami papiku. Gitu kan ya. Mereka betul, mereka orang tuaku, tapi aku bukan milik mereka. Mereka itu hanya sebagai sarana, gitu kan ya, untuk lahirin aku, untuk gedein aku, tapi sepenuhnya aku bukan milik aku, milik mereka, tapi aku itu miliknya Tuhan. Nah, aku punya pemikiran kayak begitu. Dan aku rasa aku lahir di tengah-tengah keluarga kayak gini ya, Tuhan itu taruh aku sebuah misi, gitu kan ya. Misinya apa? Misinya adalah ya, aku membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tetapi aku membalas kejahatan dengan kebaikan, gitu kan ya. Nah, itu yang membuat aku bisa mengampuni, bisa memaafkan papaku, gitu. Nah, aku ingat satu peristiwa, Tim, waktu itu, ya, waktu wisuda itu, waktu di wisuda, ya, aku tuh, semua orang yang akan diwisuda di hari itu tuh dikasih bunga mawar merah, gitu kan ya. Bunga mawar merah, gitu kan. Nah, yang satu mawar, itu, aku tahu, itu akan aku kasih siapa. Gitu kan ya. Aku akan kasih mamaku. Ya, karena aku rasa mamaku yang punya jasa besar dengan hidupku, Tim. Gitu, Tim. Nah, yang satunya lagi, ya, aku bergumul. Mau tak kasih papaku apa enggak? Karena sebenarnya papaku enggak masuk ekspektasiku. Nah, itu, Tim. Nah, sepanjang acara wisuda itu, aku tuh terus berkumpul dengan batinku. Gitu kan, kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak. Gitu kan ya. Sampai di satu momen, Tim, ya hampir harus menyerahkan itu bunga mawar itu, gitu kan ya. Itu aku rasa ada suara yang berbicara dengan hatiku, gitu kan ya. Ya, suara itu bilang bahwa ya kalau kamu nggak kasih sekarang, kapan lagi kamu kasih, gitu kan ya. Nah, itu momen yang aku nggak pernah lupa, gitu kan ya. Aku sangat sakit hati dengan papaku, ya. Karena menurut aku nggak ideal, gitu kan ya. Nah, tapi di momen itu aku kasih bunga mawarnya, Tim. Gitu kan ya. Akhirnya aku kasih bunga mawar itu, dan di situ, Tim, aku bilang sama dia, waktu itu. Aku bilang, aku memaafkan kamu. Aku mengampuni kamu. Aku peluk dia. Ya, dalam hidupku aku belum pernah lihat papaku itu nangis. Belum pernah. Papiku itu orang yang stoik, keras. Wah, gila. Papahnya dia meninggal aja dia nggak nangis. Dan dia selalu ngomong gini kalau sama anak-anaknya. Besok kalau aku mati, kalian nggak perlu nangis. Semua orang itu pasti mati. Wah, gitu, Tim. Ya, ini tuh tipe laki zaman dulu ya. Yang pokoknya laki nggak boleh nangis. Iya, benar. Iya, tipe cowok zaman dulu banget gitu. Bener, kayak pasukan khusus kan ya, gitu kan. Nah,
Nah, dia bilang gitu, kalian nggak boleh nangis. Semua orang itu pasti mati, ya. Jadi nggak perlu nangis. Betul, papanya dia mati, dia nggak nangis. Mamiku yang nangis, engkongku mati, gitu kan ya. Nah, waktu dia aku kasih bunga itu dan aku bilang, aku mengampuni kamu, aku memaafkan kamu. Ya, wah, di situ aku baru pertama kali melihat papaku itu meneteskan air mata. Nah, jadi aku setuju omonganmu, Tim, bahwa sulit ya. Kalau kita sudah dikecewakan, ya, papa kita selingkuh, papa kita mungkin nggak kasih nafkah, gitu kan ya. Ya, telantarin keluarga, kita ngampuni itu nggak gampang, Tim. Itu aku setuju, ya kan? Cuma, ya, menurutku kita tetap bagian kita ya. Kalau aku ya, entah ya sahabat hati yang gembira BCS Jakarta boleh beda, ya. Cuma menurutku ya kita tetap dipanggil untuk menghargai mereka, untuk menghormati mereka, gitu kan ya. Walaupun mungkin barangkali mereka ini sebenarnya tidak layak untuk dihormati, ya untuk tetap mengasihi mereka. Nah, aku pikir begitu ya. Nah, karena aku lihat dari hal itu, papaku tuh berubah, papiku tuh banyak berubah, gitu Semenjak kan ya. ngasih mawar itu. Iya, aku melihat papiku banyak berubah. Di dalam hidupnya banyak mengalami perubahan. Gitu kan ya. Ya, jadi Ternyata apa untuk usia papanya Ko Edi ternyata bisa, maksudnya kita tuh bisa berubah ya di usia. Kadang orang bilang tuh orang tua tuh udah susah berubah, tapi bisa hmm, sebenarnya ya. sebenarnya bisa. Walaupun barangkali gini ya, aku tidak mengatakan berubah 100% ya. Barangkali tetap ada ya toksik-toksiknya lah. Gitu kan ya, ada aneh-anehnya lah. Cuma eh, ya sebab ada bagian-bagian hidupnya dia yang berubah. Gitu sih. Nah, aku lihat ya, kalau aku sih membalas papaku ya, bukan dengan kejahatan. Aku balas dia dengan kebaikan. Jadi, walaupun dia waktu aku kecil, aku ditelantarin, gitu kan ya. Mamiku ditelantarin, gitu kan ya. Bahkan waktu dia sakit, Tim, aku sampai rela jual mobil loh, Tim, untuk dia, Tim. Aku jual mobilku untuk dia. Gitu kan. Nah, aku rasa, ya itu yang aku lakukan. Aku aku setuju omongan tadi yang ngomong ya, balas dendam itu bukan bagianku. Gitu kan ya, membalas itu bukan bagianku. Ya, itu bagiannya Tuhan deh. Gitu kan ya. Nah, yang aku lakukan adalah ya aku coba balaslah kejahatanmu dengan kebaikan. Gitu, Tim. Hmm, iya. Aduh, ini aku setel lagunya ceria-ceria, ternyata omongan kita kayaknya agak-agak melo-melo ini ya. Iya, Oke, iya, kita iya, iya, lanjut iya. ke pertanyaan selanjutnya nih. Ah, ah, ah. Apakah patuh atau taat itu berarti anak harus mengikuti semua kemauan orang tua? Udah terjawab sih sebenarnya Sudah ya. terjawab. Ya, 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 ya. Nggak, ya nggak perlu lah ya. Kita Hmm, nggak perlu patuh dengan kayak buta hmm, gitu hmm, ya. hmm, hmm, Jadi hmm, kita hmm, juga punya apa hikmat untuk milih lah, mana yang hmm, benar, mana yang enggak kayak gitu. hmm. Nah, kita Kalau kamu langsung masuk sendiri pernah pertanyaan. enggak kecewa enggak? Kalau aku boleh tanya sama kamu pernah kecewa Boleh enggak kok. sama mamahmu? Terus pernah kamu Oh iya, apa pernah, itu? pernah. Hati Kalau gitu? dendam enggak, sakit hati pernah, sakit hati. Sakit hati Oke. pernah. Karena Ah, aku dulu pas kecil tuh, aku nih hmm. kan ada penyakit sebenarnya, penyakit namanya ADHD. Pernah Oh, dengar nggak, Pak ya, Edi? ya, 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 Gitu, ya, ya. ADHD. Jadi aku tuh nggak bisa fokus, aku nggak bisa diem. Nah, Ah, zaman dulu orang tuh nggak ngerti ini namanya ADHD. Pokoknya ada anak nggak bisa diem, nggak bisa dikasih tahu, nakal aja bilangnya. Kamu tuh nakal, ah. nakal, nakal, nakal gitu. Nah, terus ya jadi karena nggak bisa diem, ini anak kok nggak bisa diem sih, kayak ih bandel banget gitu, nggak bisa. Terus udah gitu juga udah aku tuh nakal, nggak bisa diem, pelajarannya jelek Hmm. karena juga kan di sekolah aku nggak bisa fokus gitu. Jadi Oke. kayak aku selalu ya kok selama Ah, sekolah ah. dari TK sampai SMA kelas 1 kalau rapotan Hmm. orang tua pasti dipanggil. Jadi Hmm. mamaku nggak pernah kaget gitu. Kayak kan Hmm. orang-orang tua tertentu kayak, "Hah, kamu dipanggil? Kenapa nilai kamu jelek?" Kalau mamaku nggak. Hmm. Mamaku udah, "Kapan dipanggilnya?" gitu. Jadi mama harus Oh. datang kapan? Kayak gitu. Jadi benar-benar udah Hmm. menyerahkan diri kalau anaknya tuh Hmm. emang nggak pinter dan nggak cerdas di sekolah kayak gitu. Hmm. 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 Nah, jadi aku tuh
pas kecil nakal banget, jadi dulu mami aku suka mukulin aku. Soalnya emang aku nakal, dulu pas kecil tuh dipukul pakai kemoceng, inget banget aku. Karena nakal banget gitu. Nah, dipukul pakai kemoceng, cuman at some point mamiku berhenti. Jadi aku pas SMP itu aku udah nggak pernah dipukul pakai kemoceng lagi. Begitupun dia berubah, kan aku 3 bersaudara ya. Jadi dia nggak mukul aku dan adik-adikku lagi saat itu. Gitu. Kayaknya dia ada sedikit perubahan gitu ya. Nah, cuman karena pas kecil aku dipukul, jadi aku tetap akan ada sedikit banyak trauma gitu. Jadi sekarang tuh masih bisa diingat gitu. Momen dipukulnya itu gitu. Karena tapi juga sebenarnya pukulnya bukan karena tak beralasan sebenarnya ya. Kalau dari point of view-ku waktu saat itu juga aku tahu aku salah gitu. Tapi tetap aja kesel kalau dipukul. Padahal mamaku udah bilang, kamu kalau gini nanti mami pukul ya. Terus aku tetap melakukan itu terus dipukul gitu. Tapi tetap dendam. Padahal sudah dikasih warning sebelumnya. Kayak gitu. Nah itu ada sih momen-momen kayak traumatis lah gitu. Terus dulu yang mukul aku selalu kayak 80% mamiku yang mukul. Gitu. Ya. Tapi kamu nggak sampai gitu dendam sih. ya? Enggak sih, nggak dendam sih. Nggak dendam aku. Karena aku dipukul waktu itu aku kayak merasa ya karena aku salah juga kali ya gitu. Cuman setelah aku udah dewasa aku pelajarin lagi tentang cara mendidik anak gitu apa. Sebenarnya kan cara mukul itu adalah last resort sebenarnya ya. Jadi bener-bener kalau ini udah segala cara dicoba dan tidak berhasil, ini udah cara terakhir yang sebenarnya sangat-sangat tidak dianjurkan juga oleh siapapun kayak gitu sebenarnya. Gitu. Cuman karena aku merasa orang tuaku juga mendapat didikan dari orang tuanya yang demikian. Gitu. Jadi dia nggak tahu cara mendidik dengan cara lain. Gitu. Cuman dulu mana ada internet buat riset-riset kayak kita sekarang. Gitu sih. Oke, aku mau masuk pertanyaan ke selanjutnya nih ya. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Jadi pertanyaannya ini, apa yang harus anak lakukan ketika ortu melakukan KDRT? Apa kita harus tetap hormati ortu itu? Ini sebenarnya juga udah agak menjawab. Tadi kita udah agak sedikit jawab ya. Cuman aku mau sedikit cerita dari temen aku. Nah, posisinya sebagai anak. Dia itu orang tuanya agamanya Buddha. Aku kenal dia waktu kerja nih ya. Jadi dia agamanya Buddha. Dia tuh cerita dia itu posisi dia tuh anak gimana ya ngomongnya ya. Jadi kalau di Chinese, keluarga Chinese tuh ada istilah anak ciong. Jadi anak ciong itu yang tidak bawa bad luck lah. Membawa ke bad luck tuh bahasa Indonesia apa ya? Tidak beruntung lah anak ini. Nah, ya tidak beruntung. Kesialan, bawa sial, anak bawa sial. Anak bawa sial. Nah, jadi dia itu anak ketiga. Nah, dia ini jadi orang tuanya tuh yang sangat Chinese banget. Jadi percaya sama yang Chinese yang kayak feng shui dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus juga berarti percaya tanggal lahir apa segala macam gitu, lihat ramalan ini itu. Nah, si orang tuanya ini percaya kalau si temen aku ini tuh bawa sial anaknya. Nah, jadi dia tuh diperlakukan tidak adil. Dia itu anak ketiga diperlakukan tidak adil dan dia tidak boleh manggil orang tuanya mama papa. Dia harus manggilnya om tante. Sampai sekarang manggilnya om tante. Kayak gitu. Terus yang kasihan itu dia sampai di anak tirikan, kayak anak tiri beneran. Jadi udah manggilnya om tante. Terus dia bukan keluarga yang mampu juga sebenarnya, biasa-biasa aja. Nah, jadi contoh nih temen aku cerita sama aku kayak dulu aku waktu kecil makan KFC itu kan, makan McDonald atau KFC kan sebuah kemewahan kan ya, zaman dulu gitu. Nah, temen aku waktu keluarga yang makan KFC dia doang yang nggak dikasih, dia nggak dibeliin. Terus kasihannya dia sampai saking kepinginnya makan KFC, ketika keluarganya selesai makan, sisa-sisanya dia makan. Dia waktu itu cerita, karena dia anak sial itu lagi, bawa sial itu. Nah, dia cerita sama aku sampai sekarang dia nggak menganggap orang tuanya orang tua. Kayak gitu. Karena dari kecil digituin. Di abad dia ini jadi nggak masih bisa punya gitu, hubungan, masih ada, makanya itu shock banget gitu. Jadi dia nggak punya hubungan emosional yang erat banget sama orang tuanya gitu. Bahkan sampai sekarang dia berusaha menjauh dari orang tuanya karena ketika dia sudah kerja, orang tuanya mintain duit ke dia kayak gitu. Jadi sekarang dia lagi berusaha menjauh banget lah intinya.
Ya. gitu. Nah, jadi itu langsung kita masuk ke pertanyaan nih ya. Hmm. Gimana sih cara menerima ketidaksempurnaan orang tua gitu? Waduh. Kan orang tua tipenya banyak nih. Ada yang tipe Hmm, hmm, otoriter, ada tipe yang hmm, hmm, pemaksa, hmm, ada yang tipe kayak mamanya teman aku tadi itu yang itu aku nggak ngerti dah hmm. itu tipe apa. Gimana kita sebagai anak? Itu itu tipe mamah tiri, Tim. Iya. Padahal orang tua kandung loh padahal. Ya, Cuman ya, karena ya, percaya percaya itu, percaya klinik-klinik ya, kuno itu. ya, ya, ya. Nah, aku pikir begini loh, Tim. Kalau aku percaya begini, Tim, ya. Kalau kita ini mengandalkan diri kita sendiri, gitu kan ya. Kita apa namanya dengan kemampuan kita sendiri. Aku yakin kita nggak mungkin bisa lah ya untuk mengampuni ya, memaafkan, Hmm. menerima orang tua yang seperti itu. Ya, coba kamu ada di posisi temanmu deh, kamu digituin, Ya, betul. gampang nggak? Aku juga saat itu pas dia cerita, aku ngomong sama temanku namanya sebut saja Bunga gitu ya. Sorry ya Bunga ya. Aku sih beneran nggak bisa respect sama orang tua kamu. Aku ngomong kayak gitu. Aku sih bener-bener orang tua kamu bukan orang tua sebenarnya. Karena Iya. kamu diperlakukan kayak Hmm. pembantu di rumahmu sendiri Hmm. gitu. Hmm. Iya, kalau kita yang dengar aja tadi aku dengar aja aku bilang gila gitu kan ya. Hmm. Orang tua kayak gitu kan ya. Nah, aku Hmm. yakin tim kita kalau kita dengan kekuatan kita sendiri gitu kan ya. Nah, aku yakin kita nggak mungkin bisa, tim. Ya kita nggak mungkin bisa. Karena itu sesuatu yang sulit gitu kan ya untuk bisa di apa ya toleransi ya. Ya, orang tua yang kayak gitu untuk bisa ditoleransi itu sesuatu yang nggak gampang, sesuatu yang sulit. Itu jelas-jelas banget, gitu kan ya. Bahkan aku apa namanya pernah dengar satu cerita ya sampai dituliskan dalam sebuah buku, ada orang tua yang sampai ya mukulin anak sampai kelewat batas, sampai dibakar tangannya kalau ngajar anak itu pakai ini apa namanya Tuntutan rokok, rokok. disudutin rokok gitu kan ya. Nah, nggak gampang, Tim. Nggak gampang untuk bisa memaafkan, untuk bisa Hmm. kemudian mengasihi gitu kan ya, nggak gampang, Tim, gitu kan ya. Nah, aku percaya gini, kalau kita sampai bisa mengasihi ya, kita bisa mengampuni, itu pastinya bukan karena kekuatan kita lah, gitu kan ya. Hmm. Nah, kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh kasih Tuhan yang memenuhi hati kita, gitu kan ya. Baru kita bisa mengasihi, baru kita bisa mengampuni, gitu kan ya. Tapi kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, aku yakin nggak gampang untuk bisa terima orang tua yang gitu, untuk bisa mengasihi orang tua yang kayak gitu. Nah, aku bisa mengasihi papaku ya yang sangat mengecewakan, itu aku yakin bukan karena aku kok, gitu kan ya. Bukan karena aku hebat, karena aku apa namanya punya kebesaran nanti. No, 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 no. Aku rasa bukan aku. Tetapi aku rasa aku bisa melakukan itu ya karena Tuhan itu yang tolong aku, gitu kan ya. Nah, ya kalau ya ini pemahamanku, aku seorang Kristen gitu kan ya, di situ ada perintah kan bilang hormatilah ayah dan ibumu gitu kan ya. Di hukum yang kelima itu Tuhan bilang hormatilah ayah dan ibumu gitu kan ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Nah, di hukum itu jelas ya, di hukum Taurat itu jelas hormati ayah dan ibumu. Itu titik, nggak koma ya. Nggak ada penjelasannya, hormati kalau dia bisa dihormati. Kasihi kalau dia bisa dikasihi. Ya, hormati kalau dia bisa kasih ini, kasih itu kepada kita. Enggak ada pilihan. Cuma dituliskan hormatilah orang tuamu. Gitu kan ya. Jadi artinya ya situasinya kayak apapun orang tua kita. Ya, bagian kita itu bagian kita anak ya tim ya. Menurutku adalah menghormati. Ya, tetap mengasihi. Gitu kan ya. Nah, Hmm. bagian orang tua itu sebenarnya adalah menjaga kehormatan. Kita itu Hmm. sebagai orang tua bisa enggak kita jaga kehormatan bagi anak kita? Gitu kan ya. Nah, kalau kita ini gagal menjaga kehormatan kita ya terhadap anak kita, gagal menjaga kehormatan kita, jadi orang tua yang nggak genah, gitu kan ya. Jadi orang tua yang nggak benar. Nah, aku rasa ya kita bertanggung jawab kepada Tuhan ya, karena aku percaya kita semua percaya bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini
pasti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gitu kan ya. Nah, menurutku sekali lagi bagian kita anak-anak adalah menghormati. Itu yang harus kita kerjakan. Tetapi sebenarnya orang tua juga punya bagian. Apa bagiannya? Menjaga kehormatan. Kalau kita gagal menjaga kehormatan, ya kita bertanggung jawab. Bukan kepada anak kita, tapi kepada Tuhan. Gitu, karena pastinya anak yang Tuhan berikan kepada kita itu titipan dari Tuhan. Ya kita orang tua kayak apa ya? Kita tanggung jawabnya bukan cuma pada anak, tapi juga pada Tuhan. Jadi kalau aku bilang sih benar sih Tim. Kalau dengan kekuatan, ya apalagi posisinya kayak temanmu bisa mengampuni, waduh, itu luar Sulit sih biasa. sebenarnya. Sulit dan Benar. kalaupun bisa butuh waktu yang sangat panjang mungkin. Iya, Kayak jadi nggak bisa betul. instan. Jadi pasti butuh waktu gitu. Betul, Tim. Betul, Tim. Betul, Tim. Dan Betul, harus Tim. ada usaha dari dua belah pihak juga mungkin ya, Ko ya. Jadi kayak nggak Iya. bisa si anaknya doang yang menyesuaikan, tapi harus dua belah pihak kompromi masing-masing. Harus ada, kita juga sebagai anak harus melihat perubahan di sikap orang tua, baru kita bisa tergerak juga kayak gitu. Iya. Oh, oke. Gitu. Mungkin ada yang tanya, kalau dari sahabat hati yang gembira, boleh loh Tim. Kalau ada yang tanya Iya, dari boleh ya guys. ICS Jadi Jakarta. kalau kalian mau tanya-tanya, kalian mau komen atau mau cerita gitu, boleh ya. Anonim atau mau ceritain yang pernah dengar temennya atau kayak aku tadi gitu, boleh. Nah ini kita langsung masuk ke, tadi kan aku bilang ada dua sudut pandang ya. Tadi kita ngomongin anak terus, sekarang kita ngomongin sebagai orang tua. Ini mungkin Pak Edi bakal lebih banyak ngomong nih, karena sudah jadi orang tua nih. Bagaimana seharusnya orang tua bersikap kepada anak? Gitu. Ya. Ini kita masih ngomongin topik orang tua yang sempurna ya. Gimana sih bersikap kepada anak biar kita menjadi sesempurna mungkin gitu. Kalau aku sih berpendapat gini, Tim. Gimana sih seharusnya jadi orang tua kepada anak? Ya. Ya, ada di bagian-bagian di dalam hidup kita memang kita harus berperan sebagai orang tua. Jadi orang tua, gitu kan ya. Jadi orang yang bisa dituakan, ya. Orang yang bisa dituakan itu berarti jadi orang yang bisa dihargai, gitu kan ya. Jadi orang yang bisa diteladani, gitu kan ya. Ya, menurutku itu bagian kita orang tua, gitu kan ya. Menjadi teladan bagi anak-anak kita, gitu kan ya. Jangan kita bilang jangan ngerokok kamu, tapi dianya sendiri ngerokok, gitu kan ya. Terus kita bilang, yuk jangan begini, gitu kan ya. Katakan rajin beribadah, dia sendiri nggak pernah rajin ibadah, gitu kan ya. Nah, pastinya anak-anak kita itu melihat apa yang kita lakukan, gitu kan ya. Dan anak-anak itu, kalau orang bilang kan anak-anak itu kayak spons, gitu kan ya. Ketika menyerap, ya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ya semuanya itu dia serap, gitu kan ya. Dan memang ini mengerikan sih, ya. Jadi ketika kita orang tua kita sebagai orang tua gagal memberikan teladan yang baik, ya, wah itu berarti yang diserap oleh anak-anak kita itu yang begitu-begitu itu, gitu kan ya. Nah ini perhatian bagi kita para orang tua, ya. Anak-anak itu bisa begini, bisa begitu, ya salah satunya karena kita, ya. Apa yang kita lakukan. Jadi kalau anak kita begini, anak kita begitu, nah itu bukan mujizat, ya. Dia lihat dari apa yang dia lihat, dia dengar dari apa yang dia dengar. Nah, itu sebabnya kita jadi orang tua memang perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati. Ya. Namun demikian kalau yang aku lakukan, Tim, ya. Aku juga cerita sama anakku, ya. Papa ini tidak 100% benar. Papa ini bisa keliru, gitu kan ya. Papa ini bisa salah dalam mendidik kamu, dalam ngasih contoh kamu. Ya, aku ngomong gitu sama anakku. Kenapa? Karena aku itu juga orang berdosa. Aku bukan orang benar. Gitu kan ya? Gitu kan ya? Sama. Suatu hari nanti kamu jadi orang tua, kamu juga tidak akan 100% benar. Kamu tidak akan 100% bisa dicontoh. Enggak. Ya kenapa ya? Kamu karena juga orang berdosa. Kamu nggak sempurna. Sama seperti aku. Gitu kan ya? Nah, aku juga kasih pengertian itu ke anakku, Tim. Gitu aja. Ya sorry, seringkali kamu kecewa sama aku. Aku bilang gitu sama dia. Nah, di sini Tim, aku juga menempatkan diri, belajar menempatkan diri bukan cuma sebagai orang yang tua,
gitu kan ya. Tapi juga menempatkan diri sebagai teman, sebagai sahabat, ya. Sebagai sahabat untuk siapa? Ya untuk anakku, gitu kan ya. Ya, aku perlu jadi sahabat untuk dia, gitu kan ya. Aku perlu ngobrol dari hati ke hati, gitu kan ya. Dan pastinya lah ya, menurutku kita orang tua juga perlu kadang-kadang main sama anak-anak, gitu kan ya. Ya, mainan sama anak itu perlu ya, untuk kita bisa apa namanya menjadi sahabat bagi mereka. Jadi bukan hanya orang tua yang nan jauh di sana, tapi kita ini juga perlu turun untuk menjadi sama seperti anak-anak kita. Ya, main bareng sama dia, gitu kan, cerita bareng sama dia, ya barangkali nangis bareng dengan dia, gitu kan ya. Nah, mungkin itu yang perlu kita lakukan juga sebagai orang tua, gitu kan ya. Jangan selalu menampilkan diri sebagai orang yang paling benar, orang yang paling paling nggak bisa apa ya, nggak bisa salah ya. Tak Itu tersentuh sih. gitu kesannya ya. Nah, benar Kesannya jadi Tim, benar berjarak Tim. justru. Dengan orang tua berusaha Ah, menjadi figur yang apa yang pinginnya tuh jadi inspirasi buat anak-anaknya, tapi malah ya, jadinya ya. tuh kayak nggak, kalau istilah bahasa zaman sekarang nggak relatable buat anaknya Hmm, kayak gitu. ya, 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 ya. Kayak gitu. Itu Nah, Tim, terus ya. pertanyaan kedua nih kok. Hmm, Ini buat orang tua baru ya, yang mungkin hmm, juga banyak yang nonton nih, usia hmm, milenial, mulai orang tua baru, hmm, kesalahan hmm. apa yang sering dilakukan orang yang baru jadi orang tua? Biasanya apa? Kesalahan yang seringkali dilakukan sebagai orang tua ya. Ya, Orang tua baru, orang tua baru. orang tua baru ya. Mungkin Nah, anak pertama nih, anak pertama. anak pertamanya. Nah, kadang-kadang gini-gini, kita itu orang tua tuh nggak pengen anak kita itu eh, ngalami kesulitan, gitu kan ya, ngalami kesulitan. Nah, seringkali yang dilakukan orang tua itu ekstrim. Kalau nggak ekstrim kanan, ekstrim kiri, gitu kan ya. Kalau dia takut anaknya menghadapi kesulitan, maka yang dia lakukan adalah benar-benar protektif, gitu kan ya, memanjakan. Nah, itu kebiasaan biasanya orang tua baru, gitu kan ya. Nah, ini yang bahaya juga, gitu kan ya. Ya tapi juga jangan sampai menelantarkan ya, itu bahaya juga, gitu kan ya. Jadi ya harus Biar-biarin apa ya? gitu ya. Harus ada Nggak pantauannya juga, cuma ada batasnya juga gitu. ada batasnya juga, gitu kan ya. Jangan takut membiarkan anak kita nangis ya, gitu kan ya. Ya, aku apa namanya ada anak rekan gitu selalu papanya turutin terus. Aku nggak setuju sih, gitu kan ya. Dia nggak bisa terima anaknya nangis, itu sebabnya ketika anaknya minta apa ya dia turutin. Nah, aku sih nggak setuju dengan pola pola seperti itu. Anak harus ada kalanya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Menurutku sih seperti itu, Tim. Gitu Karena sih. memang pada Ya, kenyataannya di dunia dia tidak bisa mendapatkan semua yang dia mau. Gitu. ya, Dia harus memperjuangkan apa yang dia mau. Gitu. Harus ya. meraih, nggak bisa kayak cuma nangis doang tanda Mm-mm. petik gitu ya. Mm-mm. Contoh seperti inilah. Kadang-kadang kan orang tua gini, kalau anak kita lebih kecil dari anak orang lain, lalu anak kita minta sesuatu sama anak orang lain yang lebih gede, seringkali kita orang tua bilang gini, ayo ngalah dong, ini kan anak kecil. Aku nggak setuju dengan ungkapan itu. Hmm. Aku, karena menurutku dia harus belajar. Untuk kadang mereka dia tidak mendapatkan, gitu kan ya. Bukan terus kalau dia anak kecil maka dia harus dapat segalanya, enggak. Gitu kan ya. Anak orang lain dapat mainan duluan, walaupun dia lebih gede ya biarin dia. Kamu harus antri. Kamu tidak harus dapat duluan. Kenapa? Ya karena dia memang duluan, lebih dulu dari kamu. Ya nggak peduli kamu kecil tuh nggak peduli, gitu kan. Tapi kamu harus Gak ada belajar. hubungannya usianya gitu ya. Nggak harus ngalah. Nah, kalau orang lain suruh ngalah terus sama dia, di dalam hidup nggak selalu orang lain bisa ngalah sama kita. Iya, nanti ketika sudah dewasa mungkin karena udah sering orang lain ngalah, ketika nggak ada yang ngalah dia kayak kaget gitu jadinya. Benar, benar. Nah, aku setuju seperti itu, Tim. Ya, anak kita harus dilatih untuk realita hidup ini kayak apa. Gitu kan ya. Gitu sih. Ya, kira-kira begitu, Tim. Ya, ya kita bukan Baiklah. orang tua sempurna. Ya, kita harus belajar menerima juga ketidaksempurnaan orang tua kita. Aku pikir kesimpulannya itulah ya. Gitu. Baik, kalau begitu kita Nah, sudahi dulu, mungkin ini udah mau jam 8. Kita ya. sudahi dulu kita live-nya malam hari ini. Thank you Ko Edi. Thank you Oke, juga thank buat you teman-teman banget. yang udah nonton. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya guys.
Bye Bye-bye. bye. Semoga kalian See mendapatkan you. sesuatu dari obrolan kita. See you semuanya. Sampai ketemu.